Aku biayai perbaikan jalan sendiri. Tetangga saya, Rian Wijaya, menuduh saya mencabut pohon keberuntungannya dan ganti rugi 225 juta rupiah. Sedangkan saya, saat prosesi pemakaman keluarganya, dengan tangan sendiri, menggali dan merusak jalan. Pak Rian ada di rumah? Ada perlu apa? Begini Pak Rian, jalan di depan rumah kita ini, saat hujan sama sekali tak bisa dilalui. Saya berniat mengeluarkan biaya sendiri, menyerahkan 1 meter tanah fondasi saya, dan ingin minta tolong Bapak untuk mengosongkan 1 meter tanah umum yang Bapak duduki. Dengan begitu, setelah jalan diperlebar, baik untuk jalan kaki maupun kendaraan, akan jauh lebih nyaman. Tanah umum? Tanah itu sejak zaman kakek saya sudah ada di depan rumah kami. Kamu bilang tanah umum ya tanah umum. Ku beritahu kamu, kalau kamu berani sentuh tanah depan rumahku ini, jalan ini, ku buat kamu tak bisa selesaikan. Percaya tidak? Pak Rian, Bapak ini... Rian Wijaya tak mau memberi jalan. Akhirnya saya serahkan 2 meter tanah fondasi untuk perbaikan jalan. Tepat saat jalan beton hampir selesai, Siapa yang cabut ini? Pohon ini terkait feng shui keluarga kami. Sekarang dicabut. Anak saya, di kota tak bisa cari uang. Kerugian ini, kamu sanggup ganti? 225 juta rupiah. Bayar enggak? Kasih jawaban. Liu Xiangbei, dengar. Sengketa tetangga kayak gini, rugi karena pohon, pasti diganti. Nggak percaya, tanya di kota. Coba cara apapun, akhirnya sama. Pak, tunggu aja. Xiangbei, ngomong baik-baik percuma. Dia cuma mau uang. Pak Mendegi, minggir dulu, biar pekerja lanjut. Nggak bayar, nggak boleh. Pak Mendegi, gini aja, kita cari Pak RT. Gimana? Silakan. Panggil Pak RT. Panggil polisi. Aku lihat, bisa bilang apa. Kau rusak feng shui. Kau yang salah. Cari siapapun sama. 225 juta. Harga pasaran. Jangan kurang ajar. Sudah, Pak. Hari ini cukup. Xiangbei, dibiarkan saja. Dia sendiri bilang, suruh cari Pak RT. Panggil polisi. Cepat pergi. Halo Pak RT, ini Liu Xiangbei. Ada masalah di sini. Tolong datang. Pak, kalian akhirnya datang. Tolong nilain dong. Pohon feng shui warisan kami. Ditebangnya. Kami belakangan ini sering kena sial. Usaha anakku di kota. Nggak bisa bertahan. Tanggung jawab. Siapa mau tanggung? Pak, saya sama mereka. Bertetangga puluhan tahun. Hamari rihaishi zamin mein hai. Sekarang dia malah makin parah. Bukan begitu, Pak. Lihat. Saya belum selesai ngomong. Dia udah nyela. Lihatlah sikapnya. Pohon kau tebang? Iya. Tapi pohon ini ditanam kakekku. Dan akarnya juga di tanah rumah saya. Ada buktinya? Surat batas tanah atau bukti tanam? Ini... nggak ada. Kedua pihak punya versi masing-masing. Ini sengketa perdata. Polisi tak berwenang. Sebaiknya kalian berunding sendiri. Ayo. Kepala desa, minta keadilan dong. Jalan ini kubangun rela serahkan tanah, fondasi rumahku, dana dari kantong sendiri, habis puluhan ribu. Coba dengar kepala desa. Dia cuma bilang habis berapa, tapi sama sekali nggak sebut pohon feng shui kami ditebangnya. Sekarang malah nggak ngaku. Padahal pohon ini kan ditanam kakekku. Lihat kepala desa. Sekarang dia malah bilang, aku yang maksud dia. Padahal jelas dia yang tebang. Sekarang, yang jahat mengadu duluan. Kamu yang mau bikin, siapa suruh? Aku nggak bisa urus. Aku cuma mau tanya, ini masih ada keadilan nggak? Xiangbei, jalannya sudah jadi. Keluarin duit lagi, beresin saja. Kamu kan bukan orang lain. Ngapain ribet? Xiangbei, dengar nasihat paman. Kamu sanggup bangun jalan, 10.000 bukan masalah. Jangan ditagih, nanti rusak hubungan. Apa ini? Siapa? Siapa yang berani? Perlu ditanya. Kemarin halangi kerja. Hari ini hancurkan jalan. Dia sengaja cari masalah. Xiangbei keluar duit, tenaga, tanah, dapat tetangga kayak gini. Sungguh sial. Xiangbei, jalan ini lanjut nggak? Pak, Jangan ikut campur. Aku balik sebentar. saat jalan selesai, aku traktir seluruh desa, kecuali keluarga Liu Degui. Tahu tak? Uang 112,5 juta rupiah ayahnya Pak Bei itu. Itu kan tabungan hari tuanya. Ditabung lama sekali. Bertahun-tahun ditabung. Diberikan semua? Semua ke Liu Degui. Warga sekalian, jangan ngobrol lagi. Jamuan dimulai, silakan makan minum sepuasnya.
Ayo, Kenapa dia datang? Pada gue, hari ini, sepertinya saya tidak mengundang Bapak. Sesama warga datang memberi selamat. Ada masalah. Dasar anak ini pelit. Saya beritahu kalian, anak Pak B ini benar-benar royal. Dia perbaiki jalan ini. Awalnya tak ada hubungannya dengan saya. Tapi, menyentuh pohon pembawa hoki keluarga kami. Kerugiannya harus diganti. Coba tebak Pak B bagaimana? Tanpa bicara banyak, 112.500.000 rupiah diberikan. Jalan ini tak keluar uang sepeser pun. Saya tak angkat satu batu bata pun. Jalan ini selesai diperbaiki. Saya lewat sesuka hati. Ini namanya apa? Ini namanya kerukunan bertetangga. Liu Jun, 112.500.000 rupiah ini, tabungan hari tuamu kan? Ditabung bertahun-tahun ya. Tidak mudah. Uang ini sudah keluar. Jalan sudah bagus. Layak. Pak B, ayahmu benar-benar rela. Uang ini sudah keluar. Hati pun jadi lega. Baguslah, Itu tabungan hari tua ayahku. ayahmu menghabiskan uangnya. Masalah itu sudah selesai. Kalau kau masih ngomong begitu, bikin ayahmu malu, ya kan? Budi Wijaya bilang dia dipaksa. Ini bukan soal bisa terima atau enggak. Apa hubungannya? Siapa yang maksa dia? Itu sukarela. Ngapain dibahas lagi? Hibah sukarela, bukan sengketa hukum. Uang itu nggak mungkin, bisa diminta kembali. Sudahlah, Paman. Lewat sini tiap hari. Jalannya bagus juga dibangun. Jalan lihat-lihat. Kau injak barangku. Jalannya luas. Aku jemur jagung, pas di sini. Kau bikin jalan. Kan biar orang enak lewat. Terinjak. Jalan nggak lihat-lihat. Ambil taruh lagi. Kenapa? Injak barang orang nggak ganti rugi? Dasar anak ini. Ayahmu ngajar apa sih? Minggir. Kau, Ini nggak diikat kuat ya? Pak, lihat ayah anak ini. Angkat barang aja nggak becus. Budi Wijaya, dulu bikin jalan buat apa? Anakmu, jalan yang dibikin sendiri. Jalan aja tersandung-sandung. Shang Bei, punggung ayahmu nggak kuat. Cepetan. dengar-dengar tadi malam, ayah Liu Degui meninggal. Mereka mau prosesi jenazah. Mungkin mau pinjam jalan kita. Budi Wijaya, ada di rumah? Di sini. Shang Bei, gue kasih tahu. Besok prosesi pemakaman. Jalan ini gue pakai. Keluarga lu, sore ini. Jalan ini dibersihin. Jangan ada barang berserakan. Ngerti? Terus dari sore ini, sampai besok jalan ini, keluarga lu jangan keluar gangguin. Pas prosesi jenazah, lu semua tinggal di dalam rumah. Jangan keluar pintu. Paham? Lagian, siram jalan ini dulu. Banyak debu, jelek dilihat. Berdasar apa? Jalan ini gue yang bayar. Lu masih tipu bokap gue 100 juta. Sekarang suruh gue bersihin, larang keluarga gue keluar. Liu Jun, anak lu udah panas nih. Memang dasar penakut. Lihat aja bokap lu. Orang baik ya harus rela rugi. Hak melintas bertetangga, hak melintas darurat untuk prosesi jenazah. Hak menurut hukum. Coba cek sendiri. Shang Bei, yang meninggal harus dihormati. Kali ini, Bapak! Berdasar apa? Shang Bei, Lihat, bokap lu lebih ngerti. Shang Bei, jalannya bagus. Besok gue mau jalanin enak. Ingat disiram dulu. Jangan sampai gue kena lumpur. Si bocah tadi siang udah panas. Mau melawan gue. Bukannya dia dicegah bokapnya? Tahu, kenapa dihalangi bapaknya? Dulu aku dan ayah Budi Wijaya berebut tanah di pinggir selokan. Kami ribut hampir setahun. Akhirnya gimana? Tahu nggak? Mereka yang mengalah. Ayah Budi Wijaya sendiri yang nawarin. Bilang, tetangga harus rukun, nggak perlu ribut. Tanah itu akhirnya jadi milik kita. Inki fitrat hiasihe. Kakekmu sampai mati bilang, tanah itu dihibahkan Budi Wijaya.
Ada surat hitam di atas putih. Kakek ngalah, bapak ngalah, sekarang cucu juga ngalah. Memang dasarnya keluarga mereka begitu. Kalau kamu nggak manfaatin, ya kamu bodoh. Jadi, kenapa Budi Wijaya? Halangi anaknya? Ngerti maksudnya. Dia tahu nggak bisa halangi prosesi. Nggak bisa dihalangi. Siapapun nggak bisa, apalagi halangi prosesi. Apalagi Budi Wijaya. Malam ini, yang perlu diundang, semua sudah dihubungi. Besok, waktu baik jangan sampai telat. Kakekmu di alam baka. Upacara kali ini harus kita gelar dengan megah. Ngerti. Jalan ini, besok akan kugunakan baik-baik. Xiang Bei, yang wafat lebih utama. Kali ini emang Nggak bisa halangi prosesi. Aku tahu, tapi jalan ini kubangun sendiri. Mau kuizinkan lewat atau enggak, itu hakku. Halo. Besok lu ada waktu? Besok ekskavatornya pinjam dong. Tapi ayah, waktu baik tak boleh terlewat. Kalau mereka ganggu prosesi pemakaman, kabar ini tersebar, keluarga kita malu di seluruh desa. Kalau dia berani halangi, gue lawan mati-matian. Menurut gua, cuma omong doang. Besok pagi beneran, dia belum tentu berani. Betul. Kalau dia berani, tak akan diam saja lihat gue. Ambil uang 100 juta. Dia tahu sendiri. Berani halangi jenazah? Seluruh desa akan kutuk dia. Bahkan polisi datang, pasti di pihak kita. Kalau gitu abaikan saja. Tak usah pedulikan. Besok waktu baik tiba, peti jenazah berangkat. Dia di mana pun tak berguna. Waktu baik hampir tiba. Budi Wijaya tak ada gerakan. Kemarin cuma gertak sambal. Suruh dia datang beneran, diberi nyali 10 pun tak berani. Keluarga mereka ribut kemarin. Hari ini pasti menjauh. Dia tak datang, itu tandanya sadar. Kalau berani datang, gue buat dia tak bisa melangkah. Waktu baik tiba, berangkatlah. Berangkat. Budi Wijaya, kau gila. Budi Wijaya, kau sungguh gila. Paman Rian, jalan ini kami yang bangun dengan biaya dan tanah kami. Sekarang kami mau ambil kembali tanah dasarnya. Gue bongkar jalannya, wajar kan? Kamu harus kembalikan jalannya. Hari ini hari pemakaman kakek gue. Berani-beraninya halangi. Gue tembak lu. Lawan gue, waktu bikin jalan, lu nggak bayar, nggak bantu, malah nipu bokap gue 100 juta. Berani banget lu ngomong, Budi Wijaya, masalah jalan bisa kita runding. Tapi lu bongkar, kakek gua nggak bisa dimakamkan. Lu sanggup tanggung jawab? sanggup atau enggak, itu urusan nanti. Yang gue tahu cuma satu, tanah dasar ini milik keluarga gue. Kapan gue mau ambil, ya terserah gue. Nanti ya. Lu mau apa? Masih berani bongkar? Budi Wijaya, merusak jalan umum itu melanggar hukum. Berhenti sekarang, gue laporkan ke polisi. Jalan umum, batu bata mana di sini yang dibayar negara? Tanah dasar mana dari negara? Coba sebutin, jalan ini satu-satunya akses untuk keluarga kita. Lu bongkar, sama saja putuskan. Halo keluarga kami. Secara hukum, ini ilegal. Putus jalannya, gue pakai tanah sendiri. Gue mau bikin halaman di atasnya, sah saja kan? Bikin halaman? Jangan cari-cari alasan. Kau sengaja! Tanah rumahku, mau kubangun halaman ya kubangun. Perlu izin darimu? Jalan putus begini. Keluargaku mau keluar lewat mana? Memblokir satu-satunya jalan orang. Itu melanggar hukum. Rian Wijaya ini, kayaknya ngomong bener ya. Kalau jalan beneran putus, keluarga Pak Liu Degui nggak bisa keluar. Xiang Bei bakal terjebak. Rian Wijaya kan pengacara? Kalau beneran digugat, Xiang Bei bakal kewalahan? Dengar nggak? Anakku ini pengacara. Kalau jalan nggak dikembalikan hari ini, kita ketemu di pengadilan. Kau ngomong dong. Pak, lawan dia percuma. Ekskavatornya disewa, bayar harian. Dia tahan lama. Syaratmu apa? Langsung bilang. $10 juta, nggak boleh kurang. Lunas dikembalikan ke ayahku. Ditambah, di depan semua warga desa, minta maaf untuk kejadian dulu. 2 syarat. Kalau kurang 1, lubang ini tetap di sini. Minta maaf?
Mimpi. Tunggu. Soal minta maaf bisa kita bicarakan. 10 juta kami bayar hari ini. Kosongkan jalan dulu, biar kakekku diantar. Boleh? 2 syarat harus dipenuhi bersamaan. Kalau enggak usah bicara. Ini memanfaatkan keadaan. Waktu ayahmu tipu ayahku, 10 juta itu, kenapa kau nggak bilang? Sampai. Dulu, salah paman semua. Bagaimana kalau begini? Biar rombongan pemakaman lewat dulu. Masalah lain kita bicarakan baik-baik nanti. Setuju? Setuju? Tidak. Udah. Paman sudah merendahkan diri. Mari kita cari jalan tengah. Paman Wijaya, ini benar-benar tak bisa ditolerir. Ekskavatorku disewa per hari? Kau sengaja pilih hari keluargaku berkabung untuk menghalangi jalan. Kapan aku galinya? Harus lihat kalender keluargamu? Tidak mungkin. Kalian berdua, tangkap dia. Biar peti jenazah dan rombongan lewat dulu. Apa yang kalian tunggu? Ayo! Paman Wijaya, lubangnya di tengah jalan. Rombongan tak bisa lewat. Orang saja sulit berdiri tegak. Tangkap atau tidak, terserah. Tapi ekskavator ini, bisakah kau geser? Kau, Ya, jangan buang waktu dengannya. tunggu saja. Kau tunggu saja. Lapor polisi. Aku tak bisa urusimu lagi. Pak polisi, ini sertifikat rumahku. Lubangnya di area miliknya sendiri. Permukaan jalan umum tak tersentuh. Bukan, Pak. Begini, tapi lubang ini menghalangi jalan prosesi pemakaman kami. Ini memang di luar wewenang kami. Itu di area miliknya sendiri. Bukan merusak fasilitas umum. Pak. Lubang ini memang di area milikku sendiri. Aku tak rusak permukaan jalan umum. Panggil kepala desa. Tim penegak hukum tak urus. Kepala desa yang urus. Halo Pak Lurah. Budi Wijaya, lihat perbuatan anakmu. Hari ini ayah Liu Degui dimakamkan, jalannya malah kau gali. Sekarang iring-iringan jenazahnya. Macet di sini tak bisa jalan. Cepatlah. Suruh Xiang Bei minggir. Pak Lurah, sekarang di rumah kami, anak saya yang pegang kendali. Saya tak bisa putuskan. Kau ini... Xiang Bei, cepatlah. Pak Lurah, lubang ini di tanah saya sendiri. Ayah Liu Degui mau dimakamkan hari ini. Itu urusannya dia. Tak ada hubungannya dengan saya. Kau. Aduh. Pak Lurah. Pak Lurah. Pak, penegak hukum bilang tak urus. Perintah Pak Lurah pun tak didengar. Kalau begini terus, kita yang akan rugi. Tak bisa ditunda lagi. Terus gimana? Karena ekskavator ini tak bisa dipindah, jalan juga tak bisa dilewati. Tapi, lubang di jalan itu kurasa tak terlalu dalam. Mending kita cari papan untuk alas. Dilewati pakai papan. Mungkin bisa. Iya, alas papan. Karena Liu Xiangbei tak izinkan kita lewat, kita alas sendiri untuk lewat. Buruan pergi. Pak Degui, jalanannya retak. Pasang papan, aku paham. Tapi papannya kelihatan licin. Kalau terpeleset, guci abunya jatuh. Siapa yang mau tanggung? Aku juga nggak lewat. Kalau ada apa-apa, kita tak sanggup. Kalau celaka, bukan salah kalian. Pak Degui, kalau papannya terlalu licin, kualitasnya bermasalah, gimana? Kalau kita naik lalu jatuh, gimana ini? Siapa yang tanggung? Begini, Semua, uang jasanya digandakan. Kecelakaan kami tanggung. oke. Dengar kata Rian. Baiklah. Liu Xiangbei, hari ini belum selesai. Xiang Bei kali ini benar-benar tegas ya. Lihat keluarga Liu Degui kesalnya. Tegas sih tegas. Tapi takut keluarga Liu Degui nanti balas dendam. Rian Wijaya kan pengacara? Iya, betul. Ini menunda mereka. Pemakaman hari ini. Dendam ini sudah terjadi. Menurutku, keluarga Liu Degui juga salah sendiri. Dulu bikin jalan, nggak kasih duit, nggak kasih tanah, malah minta 200 juta rupiah lebih. Sekarang jalan ditutup, baru panik. Sungguh salah sendiri. Xiangbei, Liu Degui bilang mau pasang papan.
Kalau dia benar-benar lewat, kita tak bisa apa-apa. Bagaimana kalau kita uruk lubang ini, biar mereka lewat, jangan-jangan nanti dia balas dendam. Ayam, papan yang mereka cari itu, jalannya tak stabil. Kenapa? Ayam, Grandpa gave in. His dad gave in. takut kaki tersangkut di dalamnya. Makanya pasang papan. Tapi papan itu terlalu licin. Mereka tak sadar. Ayam, jangan khawatir. Tunggu saja lihat pertunjukannya. Cepat, cepat. Ini langsung bisa lewat. Aku coba dulu. Tak masalah. Baik, aku duluan. Kenapa ini? Aku... Ayah, Pinggangku. tak apa-apa? Pinggangku. Liu Xiangbei, kau sengaja. Kau sengaja bikin aku jatuh? Papan ini, kalian sendiri yang pasang, jatuh juga karena kau terpeleset. Masih mau salahkan aku? Tak jadi lewat, papan ini terlalu licin. Kalau lanjut, kita yang jatuh. Dibayar berapapun tak mau. Nyawa cuma satu. Yaozu, barusan kau bilang, kalau ada masalah urusan keluargamu sendiri. Sekarang, ini tak ada hubungannya dengan kami. Bukankah ini cari susah sendiri? Liu Xiangbei, kau tunggu saja. Bocah sialan Liu Xiangbei ini. Kalau aku tak habisi dia, aku ganti marga dia. Ryan, cepat cari akal. Iya. Ayah, tenang dulu ya. Gimana tenang? Kakek nggak bisa dimakamkan. Satu desa pada nungguin kita jadi bahan ejekan. Muka keluarga kita udah habis dilecehkan. Jadi yang penting sekarang adalah bawa kakek dimakamkan. Lubangnya masih ada. Aku juga sampai jatuh. Yang mau bantu pada bubar. Terus gimana dong? Temui Liu Xiangbei, ajak bicara. Aku Liu Degui. Seumur hidup nggak bakal tunduk sama si bocah itu. Bukan tunduk, ayah. Waktu perbaiki jalan, kita nggak urun duit, nggak urun tenaga, malah minta ganti rugi 100.000 darinya. Semua orang di desa tahu. Hari ini Liu Xiangbei halangi, nggak izinin kita lewat. Nggak ada satupun yang membela kita. Tahu kenapa? Ya soalnya semua orang rasa Liu Xiangbei yang dirugikan. Jadi nggak ada yang kasihanin kita. Bayar dulu uangnya. Biar kakek bisa dimakamkan. Masalah lain kita hitung nanti. Anakmu ini kan pengacara. Masa mau dikalahin sama keluarganya? Bayar berapa? Bayar sebagian dulu. Lihat dia kasih syarat apa. Kamu yang urus. Oke. Aku buka pintu. Mau apa? Xiangbei, aku mau ngomong sama kamu. Masuk. Mau ngomong apa? Ayahku mau bayar 50.000 dulu. Timbun lubang di jalan itu. Biar kakekku bisa dimakamkan dulu. Sisa 4.500.000. Dan soal perbaikan jalan, kita berdua keluarga, cari waktu makan bareng, baru bahas lagi. Tidak. 10 juta. Tak boleh kurang sepeser pun. Lunas kembalikan ke ayahku. Selain itu, harus di depan seluruh warga, untuk urusan tipu ayahku dulu, minta maaf. Satu saja tak terpenuhi, lubang ini akan tetap di sini. Minta maaf di depan umum? Itu mustahil. Kalau begitu tak usah dibahas. Kau memanfaatkan kesulitan orang. Lalu saat ayahmu dulu menipu uang ayahku, itu namanya apa? Bukankah itu juga memanfaatkan kesulitan orang? Hei, Xiangbei. Ini kan urusan duka. Cukup sudah. Jangan desak terlalu keras. Ayah, justru karena urusan duka, mereka yakin aku akan setuju. Kalau kali ini aku mengalah, nanti keluarga kita mundur selangkah, keluarga mereka berani maju 10 langkah. Pulanglah, pikirkan baik-baik, mau prosesi jenazah? Harus terima syaratku. Kalau tidak, lubang ini akan tetap di sini. Aku punya banyak waktu untuk menemanimu.
Bagaimana katanya? 10 juta dikembalikan semua, dan suruh aku minta maaf di depan umum. Minta maaf? Dia mimpi. Biar aku mati pun tak akan minta maaf padanya. Ayah. Tapi, Guci abu jenazah kakek masih terbaring di dalam rumah. Kalau ini bocor, seluruh desa tahu. Keluarga kita sampai urusan penguburan saja tak becus. Semakin ditunda, makin jadi bahan olok-olok. Oh, dijadikan gunjingan? Sanak saudara? Permintaan maaf, aku yang urus. Dia minta maaf, cuma mau memalukan kita di depan umum. Kita minta tolong Pak Lurah. Cukup tunjukkan sikap, tak perlu sungguhan. Bisa? Liu Shangbei cuma mau gengsi. Kasih dia gengsi. Tapi jangan sampai kita malu. Kalau dia bawa ke pengadilan, belum tentu dia benar. Urusan utama selesaikan dulu, masalah lain. Nanti dihitung. Baik, asal jangan aku yang minta maaf. Aku Liu Degui, sampai mati pun tak akan minta maaf. Xiang Bei, masalah sudah sampai seperti ini. Degui juga sudah sadar salah. Bagaimana kalau jalan dibuka saja? Pak Lurah, syaratku sudah jelas. 100 juta. Kembalikan penuh ke ayahku. Lalu, dia tanggung sebagian biaya perbaikan jalan. Karena dia undang Bapak, urusan minta maaf, bisa kumaafkan. Degi, bagaimana pendapatmu? 100 juta bisa ku kembalikan. Tapi biaya perbaikan tak mungkin ku bayar. Jalan itu dia yang mau perbaiki, apa urusanku? Apa urusanku? Jalan sudah diperbaiki, mau lewat atau tidak? Saat pemakaman, mau lewat atau tidak? Saat butuh, kenapa diam saja? Urusanmu apa? Lucu sekali. Degui, kalau menurutku, syarat Bei Xiang itu benar. Dia perbaiki jalan kamu tiap hari lewat. Kamu tanggung sebagian. Bukankah wajar? Uang 100 juta ini ku kembalikan. Perbaikan jalan, aku paling bayar 10 juta. 10 juta pun sudah banyak. Total perbaikan jalan habis 60 juta. Suruhmu bayar 30 juta. Pasti tidak rugi. 30 juta? Kamu gila. Tidak mungkin. Mimpi. Kalau begitu, jalan biarkan rusak. Aku tidak urus lagi. Pai Xiang, jangan makin lancang. Pak Xiang, 30 juta memang agak banyak. Bisa ditawar lagi, kurangin sedikit. Pak Kepala Desa, total perbaikan jalan habis 60 juta. Jalan ini keluarganya tiap hari lewat, ku minta dibayar 30 juta. Hanya untuk biaya perbaikan. Belum biaya gali lubang, dia juga harus tanggung. Biaya galianmu ku bayar juga? Lalu, kalau bukan kau tipu ayahku, uang 100 juta itu, perlu aku gali lubang ini? Ini pemerasan terang-terangan. Pemerasan. Paman Degui, aku sedang bicara baik-baik. Mengapa bilang begitu? Pai Xiang, uang 100 juta itu kita ambil kembali saja. Yang lain lupakan. Ayah, bukan cuma biaya perbaikan jalan. Dan uang ganti rugi 100 ribu itu, biaya perbaikan jalan dibagi rata. Biaya penggalian. 3 pos ini, tak boleh kurang satu pun, kalau tidak, lubang ini akan tetap menganga di situ. Pak Wijaya, uangnya, bagaimana kalau kita bayar dulu? Kalau terus ditunda begini, bukan solusi juga. Makin lama makin berani. Minta 100 ribu masih kurang? Sekarang ada lagi biaya perbaikan jalan. Dan biaya penggalian. Si bocah ini benar-benar anggap gua orang bodoh. Ayah, biaya penggalian cuma 5.000 lebih. Ditambah biaya perbaikan jalan 30.000. Itu pun baru sekitar 130.000. 130 ribu. Dulu, gue cuma minta 100 ribu. Sekarang, Malah harus bayar 130 ribu? Berdasar apa? Tapi ayah, kalau kita terus menunda, bukan hal yang baik juga. Yang paling penting sekarang adalah mengantar kakek dimakamkan, agar cepat tenang di alam baka. Tenang saja. Nanti, utang baru dan lama akan gue bayar balik sama dia. sudah kau yang urus. Tapi Rian, nanti hitungannya harus jelas. Jangan dikasih diskon 1 sen pun. Sepanjang hidup gua, belum pernah rugi seperti ini. Harus hati-hati. Tenang. Utang ini gue ingat. Uang ganti rugi 100 ribu. Perbaikan jalan 30 ribu. Biaya penggalian 5.200. Total 135.200. Transfer. Kalau uang masuk, kapan jalan akan ditimbun? Sekarang, mulai kerja, timbun lubang. Baik. Budi Wijaya, jangan senang dulu. Selama ini, kan kau yang menanggung akibat sendiri. Urusan ini sudah selesai. Belum selesai, Pak. Nanti, aku akan pasang patok batas, supaya batas tanah kita jelas terlihat. Di video nanti, jangan harap bisa mengganggu kita lagi. Pasang patok batas.
Butuh biaya besar kan? Tidak mahal, dan ini harus dilakukan. Tanpa patok, dia akan selalu merasa jalan ini miliknya. Dengan patok dan nama tercantum, tak ada yang bisa mengelak nanti. Budi Wijaya, ini belum selesai. Rian Wijaya, ayahmu lah yang tidak benar. Kakekmu sampai tak bisa dimakamkan. Itu akibat perbuatannya sendiri. Bukan salahku. Kau tunggu saja. Setelah kakekku selesai dikubur, urusan kita akan kita selesaikan pelan-pelan. Rian, ayo pergi. Budi, keluarga kita tak akan ada masalah kan? Tenang saja, Pak. Aku tak akan biarkan kita dirugikan. Aku jamin. Budi, kali ini De Guilio benar-benar dendam pada kita. Sudah keluar lebih dari 130 juta, lalu dipermalukan di depan umum. Seumur hidupnya, dia belum pernah rugi sebesar ini. Biarkan saja didendam, Pak. Kalau tidak, dia akan menganggap keluarga kita lemah dan mudah ditindas. Memang begitu. Tapi kan, sehari-hari, tiap hari ketemu, nanti tetangga jadi gimana? Maka, coba bicara sama ibu. Ikut aku tinggal di kota. Ke kota. Rumah lama ini gimana? Soal rumah lama, sudah aku pikirkan. Serahkan saja padaku. Ke kota. Entah ibu bakal betah atau enggak. Nggak betah. Nggak betah masih lebih baik daripada tetangga sama keluarga Pak Budi. Baiklah. Nanti aku bicara sama ibumu. Mau pindah rumah, ya? Baru selesai perbaiki jalan, habis belasan juta. Buat siapa lagi kalau bukan buat kita? Keluarga Pak Jun ini benar-benar mau pergi? Habis banyak uang perbaiki jalan. Akhirnya malah Pak Budi dapat untung cuma-cuma. Baru selesai perbaiki jalan langsung pergi. Ngapain dibenerin? Kan buat aku juga. Paman Budi, jalan ini keluarga kami yang perbaiki. Siapa bilang boleh lewat gratis? Orangnya aja udah pergi. Masih mau larang aku lewat? Maka, Anda duluan saja. Aku masih ada urusan. Xiang Bei mau pergi. Memang Pak Budi jagoan. Bisa usir orang sampai pergi. Aku pindahkan orang tua ke kota. Tetangga kira aku takut pada mereka, tapi mereka tak tahu. Rencanaku sebenarnya ubah rumah lama jadi peternakan buat keluarga Liu De Gui. Tak bisa tinggal di desa ini lagi. Liu Xiangbei, kamu ngapain? Aku bangun di tanah sendiri. Ada masalah? Kamu bangun di depan rumah kami. Nanti kami lewat mana? Paman De Gui, lihat bawah kakimu. Di dalam garis ini, semua area milikku. Aku tak melanggar. Kamu bangun sekarang? Keluarga kami sulit keluar masuk. Kamu harus ganti rugi. Berapa? 20.000 yuan. 20.000? Banyak sekali. Baik. Sudah transfer. Sudah keluar banyak buat perbaiki jalan. Sekarang bayar dia lagi. Sungguh tak punya harga diri. Pantasan mau tinggal di kota. Paman De Gui, aku mau beli tanahmu yang di sudut tembok itu. Beli tanah? Bukannya kamu mau ke kota? Beli tanah kami buat apa? Ada gunanya. Tanah kami itu tanah pembawa hoki. Aku masih berharap tanah itu bawa keberuntungan buat keluarga. Tak bisa dijual sembarangan. Tapi, kita tetangga lama, aku rela melepasnya. 50.000 yuan. Setuju. Apa? Ku bilang setuju. Amrun Jesimun fi Vladimiron. Kamu tanda tangan sekarang, langsung aku transfer. Xiangbei, bukan paman kejam. Tanah itu sangat berarti buat keluarga kami. 50.000 yuan. Pamanku rela melepas meski berat hati. Perjanjiannya ku bawa. Kau tanda tangan. Uangnya langsung ditransfer. Xiangbei,
ثم أعلن رسميا أن آل الحداد Sudah selesai. Kalau begitu, Paman, tak ganggu lagi. Pamit dulu. Xiang Bei, apa yang kau lakukan? Cuma usaha kecil. Usaha kecil, tapi gaduhnya besar. Liu Xiangbei. Pekerjamu berisik sekali. Ayamku sampai tak bertelur. Kau harus ganti rugi. Berapa? 6.750.000 rupiah. Materialmu memblokir pintuku. Ganggu keluargaku. Kau harus ganti rugi. Berapa? 4.500.000 rupiah. Lihatlah. Song Bei Kuk, seperti sumber uang pribadi. Minta berapa, kasih berapa. Kurasa Liu Degui kali ini manfaatkan Xiang Bei lagi. Uang yang perlu dikeluarkan, tak ada yang dihemat. Hutang yang perlu ditagih, tak ada yang terlewat. Semakin bertanya. Sudah kuduga. Keluarga Xiang Bei cukup tahu diri. Tahu tak bisa lawan aku dan Rian. Lalu pindah ke kota. Xiang Bei, sini-sini. Mari. Paman Degui. Paman kasih tahu. Walau orang tuamu pindah ke kota, kita tetap tetangga. Paman jaga rumah lamamu. Jamin, tak akan susahkan keluargamu lagi. Kalau begitu, terima kasih Paman Degui. Sama-sama. Kan kita tetangga. Xiang Bei, rumah lama keluarga bapak dibikin ribut lama-lama. Mau diubah jadi apa sih? Peternakan. Peternakan. Kau buka peternakan di samping rumah gua. Gua buka di tanah sendiri. Urusanmu apa? Budi Wijaya. Kau sengaja bikin gue jengkel. Cepat bongkar peternakan itu. Tak bisa dibongkar. Tak mau. Gue akan laporkan kau. Gue cari tim penegak hukum. Gue suruh Rian gugat kau habis-habisan. Paman Degui. Sertifikat tanah rumah. Sudah Bapak lihat. Yang ini, izin usaha peternakan. Pengajuan yang sah, persetujuan yang sah, mau lapor. Silakan. Wah, ternyata ada izinnya. Si Budi ini, semuanya sudah direncanakan matang. Budi Wijaya. Ini balas dendam sengaja. Paman Degui. Ini usaha sah gua. Kalau Bapak tak nyaman, bisa pindah kapan saja. Dulu kan Bapak bilang, jarang keluar rumah. Budi, Paman tahu salah. Soal perbaikan jalan dulu. Paman gelap mata karena serakah. Tak seharusnya tipu ayahmu 100.000 yuan. Pertimbangkanlah, puluhan tahun kita bertetangga. Peternakan itu, pindahkan tempatnya ya. Anggap saja, Paman minta maaf padamu. Tidak bisa. Budi, Paman minta maaf. Mau apa lagi? Paman Degui. Tadi kan bilang, gelap mata karena serakah. Nah pas, ke depannya, bisa tiap hari coba kena, biar otakmu jernih. Budi ini sarkasnya tajam. Ini namanya menanggung akibat sendiri. Dulu tipu uang orang, sekarang gimana? Kaget kan? Budi Wijaya. Gue gak bakal berhenti. Budi Wijaya, kamu pikir punya izin peternakan? Semua beres? Tanah rumah warga dibangun jadi peternakan? Harus minta perubahan peruntukan. Punya suratnya? Betul. Tanpa itu, bangunan ilegal. Masuk akal. Surat perubahan peruntukan tanah, 3 bulan lalu, sudah selesai. 3 bulan lalu? Sudah dari dulu, luas bangunan lama, tak cukup standar. Makanya, gua beli tanahmu. Kamu beli tanah kami. Cuma buat luas? Paman Degui. Bukannya bilang, tanah itu tanah pembawa hoki? Sekarang lihat, memang benar.
Awalnya, pembangunan jalan, beli tanah ganti rugi. Semua itu persiapan untuk sekarang. Kukira Degwi Wijaya untung. Besar sekali. Ternyata cuma bantu orang lain. Aku temui dia. Sampai kasih syarat, Syarat apa? jangan pura-pura. Kamu buka peternakan di sini? Kan sengaja ganggu keluarga kami. Katakan, baru mau tutup? Kenapa aku harus tutup? Usahaku sah, lengkap izinnya. Bulan depan buka. Sampai, Paman mohon, berapa mau uangnya? Kasih harga. Uang? Paman Degwe. Dulu, saat kami uang 225 juta rupiah. Ada yang tawar harga? Aku tak mau uang kalian. Peternakanku akan terus beroperasi. Kalau kalian jijik baunya, bisa pindah kapan saja. Dulu kalian saat usir orang tuaku juga bilang begitu kan? Aku cuma balas perbuatan. Dengan cara yang sama. Dari awal, Degwi Wijaya yang zalimi dia. Sekarang dia balas. Dia malah mengadu. Paman Degwe. Apa kabar? Sampai, Paman bawa sedikit oleh-oleh. Lihat, Paman Degwe. Bawa pulang saja? Sampai, Paman benar-benar minta maaf. Peternakan itu, baunya tak tertahankan. Paman jadi sulit tidur. Kau sulit tidur. Lalu kenapa? Aku tak akan tutup tempat ini. Pulanglah. Xiang Bei, Sudahlah. Silakan pergi. Ayah, ini tanah yang kau jual padanya? ini air seni. Dia buat saluran di tanah yang kubeli darimu. Liu Xiangbei, keluar kau! Kau beli tanah itu cuma buat buang air. Saluran pembuangan. Jangan berbelit-belit. Itu air seni. Di perjanjian tertulis jelas, tanah yang dibeli untuk saluran pembuangan. Limbah peternakan setelah diolah, dibuang lewat saluran. Sah dan sesuai aturan. Kau kan pengacara, pasti sudah baca perjanjian. Mana katanya bermasalah? Liu Xiangbei, kau menipuku. Kau bayar 50.000 beli tanahku. Cuma untuk buang air seni di depan rumahku. Paman, waktu jual tanah dulu, kau bilang rela melepasnya. Tanda tangan di perjanjian, juga kau yang bubuhkan. Bicara nanti di rumah. Liu Degui ini, waktu jual tanah dulu, sangat bangga. Baru sekarang sadar. Lihat, dungu kan? Sekarang dia menanggung akibatnya. Budi Wijaya, meski prosedurmu lengkap, limbah peternakanmu tak mungkin sesuai standar. Kotoran, air limbah, gas ammonia, semua mencemari lingkungan. Aku bisa lapor ke dinas lingkungan. Silakan lapor. Laporan uji lingkungan. Baru bulan lalu. Pembuangannya sesuai standar. Kalau tak percaya, bisa minta uji ulang. Biayanya kubayar. Ini. Rian, tulisannya apa? Rian, ini bisa atau tidak? Keluarga Degui tak bisa berbuat apa-apa. Menurutku Degui memang pantas begini. Dulu tak usil, mana ada hari ini. Jendela ditutup masih berbau. Ini baru awal musim semi. Jendela ditutup masih berbau.
Rian, coba pikirkan jalan keluar. Ayah, sudah kutanyakan ke teman di dinas terkait. Katanya, prosedurnya lengkap. Limbahnya sesuai standar. Secara hukum, tak ada yang bisa dilakukan. Jadi harus tahan saja? Dulu prosesi jenazah diblokir, sekarang diusik bau ternak. Muka kita habis-habisan. Seluruh desa menertawakan kita. Secara hukum tak bisa apa-apa. Bukan berarti tak ada cara lain. Maksudmu apa? Peternakan itu baru mulai, peralatannya belum lengkap. Kalau saat ini terjadi masalah, usahanya pasti tak bisa jalan. Maksudmu, Pak, orang yang Bapak kenal di kampung, bisa dipanggil? Kau tahu kan? tapi Rian, kalau bikin rusuh, kalau sampai terjadi masalah, Aduh, bukan bikin rusuh, Pak. Cuma suruh mereka jalan-jalan di depan pabriknya. Hari ini tutup pintu, besok halangi truk. Bahan bakunya tak bisa masuk, pekerjanya tak bisa kerja. Tunda 10-15 hari. peralatannya tak bisa masuk pabrik. Operasinya terhambat. Modal awalnya, ya hangus sia-sia. Pabriknya pasti bangkrut. Ini bisa berhasil? Asal jangan main fisik. Jangan rusak barang, paling-paling sengketa warga. Dia lapor polisi pun, polisi datang cuma jadi penengah. Baik. Besok saya hubungi mereka. Pak, minta minggir. Saya mau bongkar muatan. Bongkar apa? Hari ini pintu ini tak boleh ada yang masuk. Halo, saya Budi Wijaya. Ada orang tutup pintu peternakan saya. Mengganggu usaha. Tolong datang. Berani lapor polisi? 10 menit sampai kalian pergi. Atau tetap di sini? Ayo pergi. Kan cuma mau nakut-nakutin. Tak bilang harus urus sama polisi. Paman Dekwe, pekerjaan ini kami tak bisa tangani. Dia sudah lapor polisi. Kami tak mau masuk. Ini dibayar buat bikin onar. Satu telepon langsung pergi. Sepanjang hari bau kotoran. Masih bisa hidup? Cari kepala desa, minta dia turun tangan. Peternakannya dibuka di depan rumah kita. Aku tak percaya, di desa ini tak ada tempat cari keadilan. Pergi ada gunanya? Lupa laporan terakhir, prosedurnya lengkap. Kepala desa bisa bantu apa? Kau tak mau pergi? Besok pagi aku yang pergi. Aku tak percaya, tak ada tempat cari keadilan. Degui. Aku tahu situasimu, tapi prosedur Budi Wijaya sudah lengkap. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Kepala desa, kau tak tahu. Bau kotoran tiap hari sungguh tak bisa dihuni. Bukan akibat ulahmu sendiri? Bagaimana kalau kau coba minta maaf ke Budi? Aku minta maaf ke dia. Bagaimana hidupku di desa nanti? Kalau begitu, cari jalan sendiri saja. Aku tak bisa urus, pergilah. Kau... Peternakan Budi Wijaya ini, jalannya mulus. Saluran pembuangannya sudah diolah. Sama sekali tak berbau. Cuma keluarga Liu Degui, kalau angin bertiup, memang menyiksa. Budi Wijaya, peternakanmu ini sudah merugikan seluruh desa. Keluarga Zhou dan Zhao sepakat denganku. Kau harus tutup itu. Kak Zhao, kalian berdua kan sudah tanda tangan dengan saya. Kok malah ikut Liu Degui? Bikin ribut? Saat peternakan mulai dibangun, kalian berdua kan sudah tanda tangan pernyataan setuju. Sekarang mau ingkar janji? Mau ganti rugi ke saya? Pernyataan setuju apa? Liu Xiangbei, jangan omong kosong. Cepat tutup peternakanmu.
tak bisa ditutup. Kalian tak percaya? Tanya saja mereka berdua. Nanti gimana tidurnya? Ayah ingat pipa air peternakan. Dari saluran air di pintu desa, dipasang sepanjang pagar. Ingat. Kenapa? Kalau pipanya putus, kandang tak ada air. Tempat itu, malam hari sepi, Xiang Bei, airnya habis. Pipa ini seperti dirusak orang. Halo petugas, pipa saluran air peternakan saya dirusak orang, saya mau lapor polisi. Ryan, petugas bilang urusan itu masih ditangani. Lalu bagaimana? kita ke kecamatan, instansi terkait, lapor dia lokasi melanggar aturan. Bilang ganggu kehidupan warga. Lapor sudah dicoba kan? Kali ini kita lapornya lokasi melanggar aturan. Dokumen persetujuan lokasi peternakan, standar pengolahan air limbah tingkat 3. Semua indikator normal. 2 pengaduan tak berdasar. Kasus ditutup. Pemeriksaan selesai. Masih bisa dapat apa? Semua bubar. Gue, kamu yang minta kami tanda tangan, bilang pasti tak ada masalah. Nyatanya, semua memenuhi standar. Ini bagaimana? Dari awal aku tak mau tanda tangan. Kamu terus membujuk. Sekarang laporannya tak benar. Mukaku, taruh di mana? Nanti, jangan cari aku lagi. Pergi! Dilaporkan sampai ke kabupaten. Ternyata semua memenuhi standar, bawa 2 tetangga juga. Sekarang tetangga pun pergi. Ini kan batu yang diangkat malah jatuh ke kaki sendiri. Halo ayah, Xiang Bei, hari ini muat truk kan? baru mulai muat. Uangnya cukup. Ayam, cukup. Aku sudah atur, tenang saja. Aku tutup dulu. Kita terima saja begitu. Aku ada satu cara terakhir. Tapi risikonya besar. Cara apa? Buruh di pabriknya. Masa tak ada yang butuh uang? Main-main di pakannya? Unggasnya kena masalah. Itu kiriman barangnya. Kan hancur semua. Aku cari tahu dulu. Bicara, siapa yang suruh kamu datang? Menyusup diam-diam. Tangan pegang barang. Bukti semua di sini. Jelaskan apa maksudnya. Bicara, siapa yang suruh kamu? Liu Degi. Liu Degi. Dia kasih aku 4.500.000 rupiah. Jelasin.
Suruh kamu ngapain? Bagaimana kesepakatannya? Kapan dibicarakan? Dia menemui saya bilang, kasih saya 2.000 yuan. Suruh saya campurkan sesuatu ke pakan. Uangnya dikasih kemarin malam. Malam ini suruh saya eksekusi. Ya begitu. Ada lagi yang mau diakui? Pernyataan di kertas ini, itu ucapanmu? Saya tak pernah ngomong itu. Kalau suara ini, kau kenal? Liu Degui. Liu Degui. Dia kasih saya 2.000 yuan. Jelasin. Suruh kau ngapain? Bagaimana kesepakatannya? Kapan dibicarakan? Dia menemui saya bilang, kasih saya 2.000 yuan. Suruh saya campurkan sesuatu ke pakan. Uangnya dikasih kemarin malam. Malam ini suruh saya eksekusi. Ya begitu. Itu dia ngomong sembarangan. Ada video sama kesaksian. Mau cari alasan lagi? Ayah, mending kita pulang. Benar-benar gak bisa ditolong. Hah. Itu buruh ngomong asal. Saya tidak. Cukup, Ayah. Video, rekaman suara, kesaksian. Semua ada di tangan Liu Xiangbei. Kalau kita masih ngotot, urusan ini bukan lagi sekadar sengketa perdata. Dia bisa lapor polisi kapan saja. Proyek tahap 2 mulai bulan depan. Kapasitasnya jadi 2 kali lipat. Akan diperluas. Gudang pendingin juga dibangun. Kapasitasnya jadi 2 kali lipat. Andai saja dulu, ikut kerja sama dengan Shangbei. Waktu itu kan takut ikut campur. Tutup rapat-rapat. Biar truk pakannya besok gak bisa masuk. Wijaya, kalau ketahuan lagi, Ketahuan apa? Cuma numpuk sampah. Pelanggaran apa? oke. Ayo. Shangbei, sampah numpuk depan rumahmu, nggak bisa lewat. Liu Xiangbei, maksudmu apa? Paman Wijaya. Ini sampah yang kau tumpuk semalam. Saya kembalikan. Sama-sama. Tadi malam 3 orang. Kamera saya rekam jelas. Siapa numpuk? Jam berapa? Ada rekamannya. Ini area umum. Taruh sampah kenapa? Area umum boleh dipakai. Tapi kau halangi jalur usaha saya. Truk saya nggak bisa masuk. Itu ganggu usaha. Sanksi hukum. Bisa kena. Warga semua. Lihatlah. Dia aniaya. Nggak ada yang bela. Saya cuma bantu. Saya nggak terlibat. Halo, Pak. Tenang. Sudah beres. Nggak apa-apa. Dah. Pak, saya tanya. Mau bertahan sampai kapan? Lapor rusuh gagal. Bukti mau racuni juga di tangannya. Kartu apa lagi? Rumah ini nggak bisa ditinggali. Tahap kedua dia mulai. Kok nggak bisa halangi? Nggak dijual. Masalah ini membusuk di sini. Lupakan saja. Bukan lupakan. Tak bisa terus begini. Liu Xiangbei, aku bicara terakhir kali padamu. Syarat apa yang kau mau? Katakan. Rian, ayahmu tipu ayahku 100 juta. Itu namanya ingkar janji. Kemarin bawa 2 tetangga, lapor bersama. Hasilnya tak terbukti. Itu namanya fitnah. Kata ayahmu semalam, seluruh desa dengar. Itu namanya ancaman. Sekarang kau mau tawar syarat. Berdasar apa? Aku tak butuh syarat apapun. Peternakan akan terus kubuka. Tahap 2 mulai bulan depan. Kalau tak terima, laporkan saja terus. Lalu tak takut kami. Gagalkan tempat ini? Tak akan gagal. Izin, bukti, laporan. Tiap langkah sudah kupersiapkan. Kalian keluarkan jurus. Aku tangkis jurus. Dari awal sampai akhir begini. Kau lebih tahu dariku. Xiangbei, aku bawakan sesuatu. Kedatanganku kali ini ingin bicara serius denganmu. Kami beri ganti rugi. Kau pindahkan peternakan. Tempat pilih sendiri. Relokasi. Kami bantu koordinasi.
Biaya pindah siapa bayar? Sudah termasuk uang ganti rugi. Kerugian henti produksi siapa ganti? Selisih harga ternak dijual lebih awal ini, siapa bayar? Izin peralatan baru. Konstruksi, peralatan dipasang ulang. Uang untuk ini, sudah kalian hitung? Kalau belum, ulang hitung dulu baru kembali. Ayahku, sudah cari tahu harga pasar rumah lama? Kepala desa, aku mau beli rumah lama Liu Degui dengan harga pasar. Tolong sampaikan. Kamu serius? Aku serius. Tanpa tawar. Sesuai angka yang dia dengar. Baik. Nanti malam ku sampaikan. Tapi dengan sikapnya sekarang, khawatir susah dibujuk. Bantu sampaikan saja. Sisanya, dia pikir sendiri. Degi, harga ini sudah lumayan. Kau tiap hari cium bau busuk ini, setimpalkah? Aku tak banyak bicara. Kau putuskan sendiri. Jual padanya? Mimpi. Liu Xiangbei, keluarlah. Pabrikmu tak tutup sehari. Aku rusuh sehari. Dia sama sekali tak keluar. Teriak di sini percuma. Cara rusuhmu begini, bisa dapat hasil apa? Liu Xiangbei, dengar baik-baik. Pabrikmu tak tutup sehari. Aku takkan berhenti sehari. Kau juga jangan harap tenang. Semua yang kalian lakukan hari ini, kamera pengawasku terekam jelas. Lihat itu, lari lagi. Pak Kepala Desa, tawaran Xiangbei bisa dinaikkan lagi? Tawarannya sudah harga pasar. Mau naik bagaimana lagi? Lalu perizinannya? Bisa bantu percepat? Kau tanya soal ini. Ayahmu tahu? Baik, aku paham. Xiangbei, kemarin Rian Wijaya mencariku. Karena dia mencarimu, artinya ayahnya di sana? Hampir menyerah. Degui ngotot. Tapi anaknya ciut nyali. Hampir beres. Pak Kepala Desa, saya ada syarat. Tolong sampaikan ini padanya. Rumah boleh dijual, tapi saat serah terima kunci, saya mau di depan seluruh warga desa. Maksudmu, dia harus di depan umum? Bukan untuk mempermalukan. Ini biar urusan ini. Ada saksinya. Supaya nanti tak ada yang simpang siur. Baik, aku yang urus. Kau tadi malam cari info jual rumah ke dia? Itu rumah leluhur keluarga Liu. Kau cari harga diam-diam? Kau masih punya hati nurani? Ayah, memang harus gimana? Lapor percuma, rusuh juga percuma. Berapa lama ayah tahan? Sekalipun mati, tak akan jual rumah padanya. Betul. Rencana kita. Kau mau apa? Xiangbei, kita urus harga diam-diam. Berkas juga diam-diam. Jangan sampai orang tahu. Saat serah terima kunci, harus disaksikan semua warga. Tak boleh kurang satu pun? Xiangbei, kau mau mempermalukanku? Bukan mempermalukan. Hanya agar ada aturan. Serah terima rumah di depan umum. Agar tak ada yang bisa bergosip nantinya. Liu Degui datang sendirian. Mau transaksi diam-diam. Ditolak, kan? Dari awal sampai akhir, bukannya dia yang cari masalah? Akhirnya, yang rugi ya dia sendiri. Ayo pergi. Liu Xiangbei, saya beritahu kamu secara resmi. Menurut hukum dan peraturan, jarak antara tanah rumah warga dan peternakan itu. Yaudah, ini sudah saya cek bulan lalu. Jarak diukur sebelum bangun kandang. Saat pengajuan, instansi terkait juga konfirmasi. Kamu sendiri tahu, jalan ini tidak bisa dilalui. Jangan bohongi diri sendiri. Bicaralah. Apa yang mau kamu bahas hari ini? Xiangbei, selesai diam saja.
Harganya bisa dibicarakan. Jangan dibuat memalukan seperti ini. Memalukan? Siapa yang memalukan? Percobaan meracun yang gagal, ada rekaman video, pengaduan bersama. Tetangga semua tarik laporan. Bukti ada padaku. Dari awal sampai akhir, kapan aku yang mulai? Kalau mau laporkan aku, silakan kapan saja. Kalau mau berunding, harus ikut syaratku. Masalah ini dari awal sampai akhir. Liu Degui yang mulai duluan, sekarang buktinya keluar. Dia Rian Wijaya itu, satu kata pun tak bisa keluarkan. Dulu waktu perbaiki jalan, kalau jujur urun dana dan tanah, sekarang mana ada masalah begini? Serakah mau uang orang 10 juta? Sekarang rumah pun ikut hilang. Memang betul kata itu. Kepala desa, coba kamu temui Liu Xiangbei. Tentang harga, bisa turun sedikit tidak? Kurang 2-3 juta. Degi, aku sudah ke sana sekali. Situasi di pihaknya, kamu harusnya paham. Harga pasar tidak lebih, tidak kurang. Cuma 2-3 juta. Or पैसे दे सकते हो? Kau sebenarnya sudah tahu jawabannya. Kemungkinan besar, dia tak akan mengalah. Budi, maksud Rian, bisakah kau... Naikkan lagi harganya? Kalau tidak dia, sungguh... Harga tak bisa diubah. Kurang 1 rupiah pun, aku tak akan bernegosiasi. Baiklah, akan kubicarakan lagi. Terima kasih Pak Kepala Desa. Bagaimana? Dia bersikeras, tak mau mengalah. Baiklah. Sungguh malapetaka. Hati-hati di atas, Pak. Pelan-pelan saja, tidak apa-apa. Halo, Pak. Renovasinya hampir selesai. Tunggu beberapa hari lagi, semua akan terungkap. Besok pagi akan ada rapat. Perjanjian ditandatangani di tempat. Kunci diserahkan langsung. Saat waktunya tiba, kalian datanglah. Pak Kepala Desa, kenapa Rian ini terlihat hampa dan kehilangan? Ada apa ini? Besok pagi ada rapat di balai desa. Rian akan jual rumah dan serah terima. Kalian nanti datang semua, ya? Oh, ternyata Rian Wijaya yang menyerahkan kunci. Kau pergi tidak? Pergi dong. Urusan ini mulai dari waktu pembangunan jalan. Sudah lama. Masa tidak lihat akhirnya? Ayo kita pergi bersama. Ayo. Kau bekerja di depan rumahku, nanti kami lewat mana? Budi Wijaya. Kau sengaja membuatku jatuh. Budi Wijaya, pekerjamu berisik sekali, suaranya terlalu keras. Kripya Sabhi. Kau harus ganti rugi. Warga sekalian, Hari ini, Rian Wijaya, Budi Wijaya. Proses serah terima rumah selesai. Mari kita semua jadi saksi. Kedua pihak, harga disepakati. Batas tempat sisi rumah, serah terima saat ini juga langsung berlaku. Akhirnya sampai juga di tahap ini. Kuncinya
Rumah lama yang ditempati puluhan tahun ini terjual begitu saja. Siapa lagi yang disalahkan? Kalau dulu dia tidak menindas, masa bisa sampai begini? Xiangbei, ku dengar keluarga Liu Degui pindah. Hari ini mereka pindah. Kalau begitu urusan ini sudah selesai, berakhir. Selesai. Memang harus bagaimana lagi? Aku dan ibumu, kapan bisa kembali tinggal di sini? Ayah, kalian berkemas-kemas saja. Beberapa hari ini pindah kembali. Baik.